Assalamualaikum, selamat datang di channel Siar Film, channel yang membahas film India terbaik. Kali ini, admin akan membahas film Paglight, bergenre drama komedi, mengisahkan seorang wanita muda yang harus kehilangan suaminya di 5 bulan pernikahan mereka. Hingga konflik pun terjadi ketika keluarga almarhum suaminya menuntut hak warisan peninggalan suaminya itu. Film ini diperankan oleh Sanya Malhotra, Ashutosh Rana, Seba Chadha, Chetan Sharma, dan disutradarai Umesh Bis. Akankah si janda menyelesaikan permasalahannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. बैठो ना, बैठो। Believe me, संध्या, उसकी शादी 3, 2, 1. Film diawali dengan suasana di sebuah kota kecil. Terlihat sebuah keluarga yang baru saja berduka atas kematian suami dari gadis muda yang baru saja menikah selama 5 bulan dan sekarang harus menjadi janda. Dia bernama Sandhya, sedangkan almarhum suaminya bernama Astik. Keluarga Astik sangat bersedih atas kematian Astik, namun tidak dengan Sandhya. Ia bahkan terlihat biasa saja. Keluarga serta kerabat mulai berdatangan, bahkan ibu dan ayah Sandhya datang untuk menghibur putrinya. Dikarenakan ritual kematian Astik, suami Sandhya akan berlangsung selama 13 hari. Wanita ini bernama Nazia, teman Sandhya yang juga datang ke rumah itu. Nazia sendiri adalah seorang muslim. Tujuan Nazia datang untuk menghibur dan mengucapkan belasungkawa terhadap Sandhya. Dan dalam beberapa hari, Nazia juga akan tinggal sampai ritual upacara kematian suami Sandhya selesai. Adik ipar Sandhya bernama Alok sangat kesal atas kematian saudaranya. Karena atas kematian saudaranya itu, Alok harus melakukan beberapa ritual yang menurutnya tidak masuk akal, serta merepotkan bagi dirinya. Alok juga mempunyai sahabat yang bernama Parjun. Saking dekatnya, Parjun sudah dianggap seperti keluarga. Terlihat ayah dan ibu mertua Sandhya sangat sedih atas kematian anaknya. Saat mereka berkumpul, salah satu kerabat menyuruh orang tua Sandhya untuk membawa Sandhya pulang kembali ke rumah mereka. Namun ibu Sandhya tidak mau membawa Sandhya pulang karena menurutnya di situ adalah rumah Sandhya. Di malam hari, ibu Sandhya masuk ke dalam kamar Sandhya dan melakukan beberapa ritual. Karena ibu Sandhya mengira anaknya diguna-guna, Sandhya merasa heran kepada ibunya karena ibunya masih percaya dengan tahayul. Hingga tak lama kemudian, ibu mertua Sandhya datang meminta dokumen milik anaknya karena salah seorang kerabat akan mengurus surat kematian Astik. Setelah itu, Parjun menghampiri Sandhya dan meminta izin untuk mengajak Nazia keluar bersamanya. Terlihat Sandhya membuka lemari Astik untuk mencari dokumen yang diperlukan oleh ibu mertuanya. Namun saat Sandhya memeriksa satu persatu dokumen yang ada di lemari suaminya itu, sesuatu terjatuh. Saat Sandhya mengambil barang yang terjatuh itu, ternyata adalah sebuah foto wanita, dan di belakang foto yang ditemukan oleh Sandhya tertera tulisan untuk kesayanganku. Mengetahui itu, Sandhya merasa hancur dan merasa dikhianati oleh suaminya. Sehingga malam Sandhya dihabiskan dengan memikirkan foto perempuan yang dia temukan di dalam lemari suaminya. Keesokan harinya, Sandhya berniat akan memberitahu Nazia tentang foto yang dia temukan. Namun Sandhya mengurungkan niatnya. Setiap hari, Sandhya mengurus nenek dari suaminya yang sudah pikun. Saat itulah, Sandhya menunjukkan foto yang dia temukan kepada nenek
almarhum suaminya. ऐसी तो कोई बात नहीं है। Sandia yang merasa kesal karena telah dikhianati oleh suaminya mengajak Nazia untuk pergi berjalan-jalan. Namun Nazia di sini tidak setuju dengan ide Sandia karena Sandia baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Menurut Nazia, tidak pantas bagi Sandia untuk meninggalkan rumah dan pergi berjalan-jalan. Namun Sandia akan tetap pergi berjalan-jalan hingga pada akhirnya Nazia tak punya pilihan lain sehingga Nazia harus ikut dengan Sandia. Di sini Sandia beralasan kepada ibu mertuanya bahwa dia sedang sakit perut dan akan keluar untuk memeriksa diri kepada dokter. Ibu mertua Sandia menawarkan diri untuk menemani Sandia, namun Sandia menolak karena ada Nazia yang akan menemaninya. Akhirnya ibu mertua Sandia memberikan izin kepada Sandia untuk pergi meninggalkan rumah. Sedangkan di sisi lain ayah mertua Sandia dan Alok pergi ke Sungai Gangga untuk menabur abu suami Sandia. Di luar sana, Sandia dan Nazia menikmati waktu bersama. Mereka berdua makan panipuri dan minum Pepsi kesukaan Sandia. Saat itulah Sandia memberitahu Nazia tentang foto yang dia temukan di lemari suaminya. Sandia menceritakan semua yang dia rasakan kepada Nazia. Di keesokan harinya, Sandia sedang bersantai di dalam kamar bersama dengan Nazia. Namun tiba-tiba Sandia disuruh datang ke ruangan tamu karena ada teman Aztec yang datang untuk berkunjung. Sandia pun datang ke ruang tamu itu bersama dengan Nazia. Di sini Sandia tak menyangka saat melihat salah seorang teman Aztec adalah wanita yang sama seperti yang ada di foto yang dia temukan di dalam lemari suaminya. Wanita itu mengucapkan bela sungkawa atas kematian Aztec kepada Sandia dan memperkenalkan dirinya bernama Akansa Roy. Kemudian Sandia ingin berbicara secara pribadi dengan Akansa. Ia mengajak Akansa pergi bersamanya ke kamar. Akansa merasa gugup dan bertanya kepada Sandia apa yang ingin dibicarakan oleh Sandia kepadanya. Sandia langsung menunjukkan foto yang dia temukan dari lemari Aztec kepada Akansa. Dan Sandia bertanya kepada Akansa apakah dirinya dan Aztec saling mencintai. Akansa memberitahu Sandia bahwa itu tidak seperti yang dipikirkan oleh Sandia. Sebelumnya, Aztec dan Akansa memang saling mencintai, tapi setelah Aztec menikah dengan Sandia, Aztec memutuskan hubungannya dengan Akansa. Aztec dan Akansa sudah kenal sejak mereka masih kuliah. Bahkan Aztec tidak pernah berselingkuh setelah Aztec menikah dengan Sandia. Hubungan Aztec dan Akansa hanyalah sebatas teman kerja, tidak lebih. Kemudian Sandia bercerita kepada Akansa, selama Sandia menikah dengan Aztec, mereka berdua jarang berbicara. Sandia merasa dirinya tak mengenal Aztec sama sekali, meskipun Aztec adalah suaminya. Tujuan Sandia hanya ingin lebih mengenal Aztec lewat Akansa. हम जानते हैं हमारा कोई हक नहीं बनता तुमसे कुछ भी पूछ होता भी तो क्या। Esok harinya, Akansa datang untuk menjemput Sandia dan juga Nazia. Akansa membawa mereka ke kantor. Saat di kantor, Sandia mengetahui tentang ruangan Aztec dan beberapa hal yang belum dia ketahui sebelumnya tentang Aztec. Sandia ingin tahu apakah Aztec adalah tipe pria yang sangat romantis. Namun di sini, Akansa memberitahu Sandia bahwa Aztec bukanlah pria yang romantis. Akan tetapi, di saat-saat tertentu seperti hari Valentine, biasanya Aztec memberi hadiah atau kejutan kepada Akansa. Hari berikutnya, Akansa membawa Sandia dan Nazia berkeliling. Ia membawa mereka berdua ke tempat di mana biasanya Akansa dan Aztec berkencan. Beberapa waktu kemudian, saat di rumah, Sandia pergi ke kamar nenek Aztec untuk menggantikan ibu mertuanya menjaga nenek Aztec. Di sana, ada sepupu Aztec bernama Aditya. Saat Sandia merawat nenek Aztec, Sandia mendengar percakapan antara para orang tua. Di sana, ada ayah mertua Sandia dan juga ayah Sandia.
salah seorang kerabat menyuruh ayah Sandhya untuk menikahkan Sandhya lagi karena menurutnya Sandhya masa depannya masih panjang. Sandhya juga gadis yang berpendidikan, jadi tidak ada salahnya untuk menikahkan Sandhya. Mendengar itu, Sandhya menjadi kesal dan meninggalkan kamar nenek Astik. Di keesokan paginya, seorang agen asuransi datang ke rumah keluarga Astik. Agen itu memberitahukan semua keluarga Astik yang ada di sana bahwa Astik memiliki asuransi jiwa dan klaim polisnya bernilai 5 juta rupiah dan Astik mewariskan itu kepada Sandhya. Mendengar itu, keluarga Astik terkejut dan salah seorang kerabat tidak terima bahwa Astik mewariskan kepada Sandhya, bukannya mewariskan kepada orang tuanya. Ibu Sandhya segera memanggil Sandhya karena agen asuransi membutuhkan tanda tangan dari Sandhya. Saat itu juga Sandhya terkejut mengetahui bahwa Astik mewariskan sesuatu kepadanya. Sandhya ragu-ragu menandatangani surat-surat yang diberikan oleh agen asuransi. Tetapi ayah Sandhya menyuruh Sandhya untuk menandatangani surat-surat itu. Terlihat kerabat-kerabat Astik sangat kesal karena Astik mewariskan sesuatu kepada Sandhya. Mereka menyuruh ayah Astik untuk mengajukan banding kepada agen asuransi supaya agen asuransi mau mengganti nama ahli waris. Ayah Astik menolak, namun kerabatnya memaksa ayah Astik hingga pada akhirnya ayah Astik tak punya pilihan lain karena ayah Astik sekarang sedang membutuhkan uang. Ayah Astik datang ke tempat agen asuransi bersama dengan kerabatnya. Di sini, kerabat Astik menyuruh agen asuransi untuk mengganti nama ahli waris. Namun agen asuransi tidak mau karena nama ahli waris tak bisa diganti. Di sini, kerabat Astik terus memaksa agen asuransi, tetapi agen asuransi menjadi marah dan mengatakan bahwa ayah Astik sangat tega mengambil warisan janda anaknya. Ayah Astik merasa malu dan langsung meninggalkan tempat asuransi. Singkat cerita, Sandhya datang mengunjungi rumah Akansa. Di sana, Akansa masih menyimpan makanan dan minuman kesukaan Astik. Saat Sandhya berkeliling melihat-lihat seluruh rumah Akansa, kemudian Akansa membawa Sandhya ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Sandhya melihat sekeliling dan bertanya kepada Akansa di mana biasanya Astik tidur. Sandhya menanyakan itu karena Sandhya merasa pasti Astik dan Akansa sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Akansa sangat marah karena Sandhya menanyakan hal seperti itu. Ia kemudian menjelaskan kepada Sandhya bahwa Astik dan dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Astik juga tidak pernah berselingkuh. Mendengar itu, Sandhya dengan penuh amarah dan hati yang kacau pergi meninggalkan rumah Akansa. Ritual kematian Astik terus dilakukan dan akhirnya Sandhya memutuskan untuk memaafkan Astik supaya Astik pergi dengan damai. Di malam hari, Sandhya menghampiri ayah mertuanya. Di sana, ia mengetahui jika biaya kematian Astik sangat banyak. Setelah itu, ibu mertua Sandhya dan ibu Aditya mendatangi kamar Sandhya. Di sana, mereka memberitahu Sandhya bahwa Aditya berniat untuk menikahi Sandhya. Kemudian, ibu mertua Sandhya memberitahu ayah mertua Sandhya bahwa Aditya akan menikahi Sandhya. Mengetahui itu, ayah mertua Sandhya menjadi marah. Ibu mertua Sandhya meyakinkan suaminya bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain menikahkan Sandhya dengan Aditya. Singkat waktu, Aditya berada di dalam kamar nenek Astik. Tiba-tiba Sandhya masuk ke situ. Lalu Sandhya bertanya kepada Aditya tentang keputusan Aditya untuk menikah dengannya.
Aditya mengiyakan keputusan itu dan keputusan untuk menikahi Sandhya murni adalah keputusan dari Aditya sendiri. Tidak ada yang memaksa Aditya. Sandhya bertanya kepada Aditya bagaimana bisa mereka menikah kalau tidak ada cinta di antara mereka. Karena sebelumnya Sandhya dan Astik menikah karena perjodohan dan tidak ada cinta di antara mereka. Aditya memberitahu Sandhya bahwa Aditya telah jatuh cinta kepada dirinya. Mendengar ucapan itu, akhirnya Sandhya setuju menikah dengan Aditya. Saat itu, ibu Sandhya memarahi Sandhya karena Sandhya menerima lamaran pernikahan dari Aditya. Di sini ibunya mengatakan bahwa Aditya tidak benar-benar mencintai Sandhya. Aditya menikahi Sandhya karena Aditya hanya menginginkan warisan yang diwariskan oleh Astik kepada Sandhya. Tujuan Aditya hanya akan membuka bisnis restoran, jadi dia membutuhkan banyak uang. Bahkan semua orang di dalam keluarga tersebut tahu bahwa Aditya menikahi Sandhya hanya untuk warisan, bukan cinta. Kemudian Sandhya pergi ke kamar Aditya. Di sana Sandhya ingin membicarakan sesuatu dengan Aditya. Sandhya mengatakan kepada Aditya jika mereka akan menikah, mereka harus saling mengenal terlebih dahulu. Aditya dan Sandhya bertanya tentang kesukaan dan ketidaksukaan satu sama lain. Setelah itu, Sandhya mengatakan kepada Aditya suatu hal yang membuat Aditya mengurungkan niatnya untuk menikahi Sandhya. Blue. Tibalah hari terakhir ritual kematian Astik. Di sini, Sandhya sudah menerima dirinya sebagai janda dan memakai sari berwarna putih. Semua orang duduk untuk melakukan ritual, namun tidak dengan Aditya. Setelah ritual, Aditya memanggil ibunya dan membicarakan sesuatu dengan ibunya. Hingga tak lama kemudian, Aditya meninggalkan rumah keluarga. Kepergian Aditya yang tiba-tiba membuat semua keluarga menjadi bingung. Terlihat Sandhya berada di dalam kamar nenek Astik dan menceritakan tentang rencananya. सबसे पहले शायद तुम ही आस्तिक से मिलोगे जब लड़की लोग को अकल आती है ना. Semua orang bertanya kepada kedua orang tua Aditya, kenapa tiba-tiba Aditya meninggalkan rumah. Di sini, ibu Aditya memberitahu semua orang yang ada di sana bahwa Aditya meninggalkan rumah dan tidak mau menikahi Sandhya karena mengetahui Sandhya sedang hamil anak Astik. Jadi di malam itu, Sandhya memberitahu Aditya bahwa dirinya sedang hamil dan itu membuat mengurungkan niat Aditya untuk menikahi Sandhya. Semua orang terkejut mendengar bahwa Sandhya sedang hamil. Ibu Sandhya pergi ke kamar Sandhya, namun dia tidak menemukan Sandhya dan juga Nazia. Dia malah menemukan sebuah surat. Di dalam surat itu, Sandhya mengatakan bahwa dirinya pergi meninggalkan rumah. Dia akan pergi bekerja. Sandhya juga berbohong bahwa dirinya sedang hamil untuk membuka kedok Aditya. Dan memang benar, Aditya tidak mencintai dirinya, melainkan hanya menginginkan warisan Sandhya. Sedangkan ibu mertua Sandhya menemukan surat di dalam kamar nenek Astik. Di dalam surat itu, Sandhya mengatakan bahwa dirinya tidak hamil. Sandhya meninggalkan rumah untuk pergi bekerja. Sandhya juga meninggalkan cek berupa warisan yang telah diwariskan oleh Astik kepadanya untuk ayah dan ibu mertuanya. Karena Sandhya tahu bahwa ayah dan ibu mertuanya lebih membutuhkan daripada dirinya. Diperlihatkan Sandhya dan Nazia pergi ke stasiun. Di sana Sandhya bertemu dengan Akansa. Sandhya meminta maaf kepada Akansa dan memberikan foto Akansa yang dia temukan di dalam lemari Astik. Dengan begitu, Akansa dan Sandhya berpisah. Setelah itu, Sandhya juga meninggalkan Nazia karena Sandhya pergi untuk bekerja. Dan akhirnya, sekarang Sandhya bisa berdamai dengan keadaan. Hingga film pun selesai. Terima kasih yang telah menyaksikan alur film yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi.
Jangan lupa like and subscribe biar channel ini semakin berkembang. Sekian dulu dan nantikan alur film selanjutnya.